Hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua, saudaraku, dari seri firman Light the Fire Again. Nyalakan kembali apimu. Dan pada bagian yang kedua ini saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul menaklukkan penghuni Kanaan. Tahukah saudara, pada saat itu syarat untuk bangsa Israel, Pak, bisa masuk ke tanah perjanjian. Suka nggak suka, mau nggak mau mereka harus menaklukkan penghuni Kanaan. Kanaan itu sendiri berbicara tentang kehidupan dunia. Kanaan itu simbol dari kedagingan. Kalau saya paralelkan, saudaraku, Kanaan ini adalah penghalang gitu, Pak. Selama masih ada penghuni Kanaan, bangsa Israel tidak akan pernah bisa merebut tanah perjanjian. Sehingga untuk mereka bisa mendapatkan tanah perjanjian, Kanaan harus ditaklukkan. Nah, kisah dari perjalanan bangsa Israel menaklukkan penghuni Kanaan ini sesungguhnya adalah satu prinsip rohani yang begitu penting dalam kehidupan saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk bisa menangkap prinsip di balik itu bukan hanya sekedar merebut tanah perjanjian, saudaraku. Ada prinsip rohani yang begitu luar biasa di balik ini semua. Perhatikan saudara, setiap kali saudara membaca Alkitab, yes, yang saudara baca adalah kenyataan di dalam kehidupan jasmani. Tetapi jangan lupa, di dalam semua cerita, kenyataan di dalam kehidupan jasmani itu selalu ada nilai rohaninya. Itu sebabnya berbicara tentang menaklukkan penghuni Kanaan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dulu untuk kita melihat, saudaraku. Siapa sih 7 bangsa, 6 bahkan 7 bangsa yang menghuni tanah Kanaan? Dan apa nilainya? What's the meaning of them? Gitu. Kita buka dulu ya. Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Sebab itu aku telah turun. Tuhan ngomong, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ayat ini sedang berkata seperti ini, saudaraku. Ingat loh, aku yang melepaskan engkau. Tuhan sendiri yang melepaskan saudara dari orang Mesir. Orang Mesir berbicara tentang masa lalu. Mesir berbicara tentang pengalaman buruk perbudakan. Tuhan sedang ngomong gini, aku yang membebaskan engkau. Aku yang mengeluarkan engkau dari masa lalumu. Jangan kembali ke sana lagi. Bukan hanya dia melepaskan mereka, Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Terlepas dari betapa beratnya yang ada di masa lalumu, Tuhanmu sanggup menuntun engkau keluar. Jangan terus tinggal di masa lalumu. Dia sudah membebaskan engkau, dia melepaskan engkau dari semua yang mengikat engkau di masa lalumu. Jadi. Dengan caranya yang ajaib, dia bukan hanya melepaskan engkau, dia menuntun engkau. Sampai detik hari ini, tanganmu masih dipegang. Tangkap ini saudaraku, tanganmu dipegang, engkau dituntun. Engkau gak dibiarkan. Kalau engkau berkata, Pastor, I don't know how, saya gak tahu gimana caranya. Tanganmu masih dipegang sampai detik hari ini.
Bahkan ketika engkau tidak tahu bagaimana caranya, terus jangan lepaskan tangannya. Dia akan menuntun engkau. Dan come on, dia tidak menuntun engkau ke tanah yang buruk. Ayat ini masih lanjut, saudara. Dia menuntun engkau ke sebuah negeri yang baik dan luas. Artinya apa? Ada janjinya. Engkau tidak dilepaskan for nothing. Engkau mau dibawa ke satu tempat yang indah, yang baik, yang luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jangan balik lagi ke belakang. Jangan terus-menerus ada di masa lalu. Ayo berjalan dengan tuntunan Tuhan ke tempat yang Tuhan mau tuntun engkau. Tetapi ayat ini nggak berhenti sampai di situ, saudara. Masalahnya negeri di mana dia mau tuntun engkau, ini bukan negeri yang kosong. Negeri ini, kata firman Tuhan, adalah tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bangsa Israel nggak bisa ngambil janji itu segampang yang dipikirkan. In case saudara berpikir kalau Tuhan sudah berjanji itu langsung turun dari langit. Sorry. Tempat yang bagus itu ada yang menghuni. Kalau saudara tidak menyingkirkan penghuni Kanaan, engkau tidak akan bisa masuk tanah perjanjian. Nah, hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara 7 bangsa itu saya akan refresh kembali. 7 bangsa itu berbicara tentang apa? Saya bawa satu-satu boleh ya, saudara? Saya bawa satu-satu ya. Yang pertama adalah orang Het. Het ini representasi dari teror. Het itu punya arti teror, saudara. Ketakutan yang berlebih. Nah, masalahnya dari Het ini, saudaraku, saudara itu takut akan kegagalan. Takut kalau gagal. Takut terhadap masa depan. Tapi at the same time takut juga sama masa lalu. Takut kalau enggak menikah. Tapi takut juga kalau menikah. Kalau saudara izinkan the spirit of Het ini terus menguasai saudara. Het itu adalah jenis ketakutan, bukan ketakutan biasa loh Bu. Pastor, bukankah setiap kita pernah mengalami rasa takut? Siapa namanya manusia yang nggak khawatir, nggak pernah khawatir. Kita semua ngalami. Tapi Het ini bukan ketakutan biasa. Dia jenis ketakutan that will paralyze you. Itu akan melumpuhkan saudara. Pada saat Saul dengan bangsa Israel menghadapi Goliat, kebayang nggak saudara sekelas Saul loh. Jangan salah loh, Saul itu orang yang diurapi Tuhan loh. Oh jangan salah. Hanya karena Saul digantikan oleh Daud bukan berarti Saul tidak diurapi loh. Saul itu orang yang pernah diurapi Tuhan. Sekelas Saul. Itu paralyzed loh. Dia gak bisa apa-apa. Karena every single day Alkitab mencatat 40 hari 40 malam. Goliat keluar meneror Saul dan bangsa Israel. Kalau saudara terus mengizinkan the spirit of Het itu jadi dominan dalam kehidupan saudara. Hidupmu akan lumpuh. Itu sebabnya firman Tuhan berkata 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 ngomong.
Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jangan salah saudaraku, rejected. Karena it will make you reluctant. Itu akan membuat saudara enggan untuk face your enemy. Selama tidak ditaklukkan, head akan terus meneror saudara. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Hari ini saya nggak tahu apakah masih ada head di dalam hidupmu. Tapi saya ingin menyatakan kepada saudara, Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Kalau itu dari Tuhan, Dia memberikan sebaliknya roh yang membangkitkan kekuatan. Terima di dalam nama Yesus. Hari ini bangkit, lawan ketakutanmu, maju bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama ya. Head. Yang kedua saudaraku adalah orang Girgasi. Girgasi ini punya arti clay dweller. Penghuni tanah liat. Tanah itu berbicara tentang segala sesuatu yang ada di bawah. Artinya Girgasi ini saudaraku berbicara melambangkan orang yang terus berfokus pada hal-hal yang di bawah. Karena dia terus berfokus kepada hal-hal yang ada di bawah, maka yang mengisi pikirannya adalah semua yang ada di bawah. Apa yang aku makan? Apa yang aku pakai? Apa yang bisa aku dapatkan? The spirit of Girgasi ini akan membawa segala sesuatunya sejauh urusan uang. Karena dia hanya memikirkan apa yang ada di bawah. Selama the spirit of Girgasi ini masih dominan, susah bagi saudara untuk bisa melihat perkara yang di atas. Karena apa saudaraku? Selama masih ada spirit of Girgasi ini, yang saudara khawatirkan adalah selalu apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Kalau sudah seperti itu, susah sefrekuensi sama Tuhan. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Padahal saudaraku, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 2 ngomongnya, tetapi pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau enggak hati-hati, Pastor, apa berarti saya enggak boleh mikir kehidupan? Salah. Girgasi itu berbicara tentang fokus. Bukan nggak boleh kita hidup di bumi, masa nggak mikir yang di bumi, saudara. Tapi ketika saudara so focus into it, saudara tidak akan pernah bisa dibawa untuk naik ke atas. Akhirnya semua yang tidak terlihat, semua yang tidak bisa dipegang, itu tidak nyata buat saudara. Kalau sudah seperti itu Pak, faith becoming so difficult. Gak bisa. Gak bisa, mau ditarik dengan faith gak bisa. Gak bisa, di sininya udah gak bisa nerima. That is the spirit of Girgasi.
selama dia tidak dihancurkan, selama dia tidak ditaklukkan, mau seperti apapun dia membawa, Tuhan membawa saudara naik, engkau akan terus ditarik turun. That is the second, bangsa kedua, penghuni tanah perjanjian. Yang ketiga namanya adalah orang Amori. Orang Amori ini adalah sebuah bangsa, saya pernah menceritakan saudaraku. Bangsa ini tinggal di pegunungan yang sangat tinggi saudara. Dan bangsa ini dikelilingi tembok yang begitu aman. Ini bangsa yang almost close to untouchable saudara. Dia nggak tersentuh. And because of it, Amori ini melambangkan kesombongan. They are so proud of themselves. Mereka merasa dirinya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Masalahnya dengan kesombongan, saudaraku, kesombongan itu bisa menyamar dalam bentuk yang rohani. Jangan salah loh. Kesombongan ini membuat akhirnya saudara merasa saudara paling tahu. Sudah ngerti, pastor. Menurut saudara, kenapa begitu sukar orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat untuk menerima Yesus? Mereka seharusnya orang yang lebih mengerti. Mereka membaca kitab. But why it's so difficult? Karena mereka merasa, aku sudah lebih ngerti. I know. Selama masih ada spirit seperti itu, if you are too full of it, saudara gak akan pernah bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Itu sebabnya orang Amori, saudaraku, kalau roh Amori ini gak ditaklukkan, bagaimana Tuhan bisa intervensi? Gak akan bisa. Karena selamanya saudara merasa saudara sudah tahu. Saudara sudah lebih senior. Aku gak perlu diajarin lagi, pastor. Dengar khotbah yang itu sudah tahu. Nanti kan arahnya ke sini. Dengar yang itu sudah tahu. If you are so full, engkau gak bisa diisi dengan yang baru. Firman Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Barulah di situ engkau bisa dipuaskan. When you empty yourself, engkau merendahkan diri. Mengizinkan Tuhan terus mengisi dirimu. Baru disitulah rohmu semakin lama semakin bertumbuh. Semakin lama semakin berkembang. Masalahnya dengan the spirit of Amori, saudaraku, Tuhan itu benci orang congkak. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekarang saudara mulai bisa melihat gak nih satu demi satu bangsa penghuni Kanaan. Roh yang keempat, saudaraku, adalah orang Kanaan itu sendiri. Siapa orang Kanaan? Orang Kanaan adalah bangsa pedagang, Pak. Di sini berapa banyak yang bisnismen? Boleh angkat tangan saudara? Adakah tangan-tangan terangkat, sebagian malu? Ini udah jaga-jaga dulu nih, Pastor Nita mau ngomong apa nih? Yang namanya pedagang harus cuan. Loh, benar ya saudara? Cuan, dan cuan. Penduduk Kanaan, orang Kanaan ini berbicara tentang materialisme dan cinta uang.
Uangnya enggak dosa. Uang itu netral. Tergantung di tangan siapa dia. Tapi yang jadi masalah, 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ngomong, cinta uangnya akar segala kejahatan. Kenapa saudara? Karena dari cinta uang, akhirnya saudara jadi memburu uang. Segala sesuatunya dinilai atas dasar uang. Nah, susah kalau sudah ini susah saudara. Kalau segala sesuatu dinilai atas dasar uang, semuanya nilainya berdasar saldo di kantong. Susah bagi saudara untuk melihat ada nilai yang lebih berharga dari itu. Susah saudara. Kalau enggak hati-hati, saudara menyamakan berkat Tuhan semata-mata hanya urusan uang. Padahal berkat Tuhan itu luas. Nilai dirimu di hadapan Tuhan tidak hanya ditentukan dari seberapa yang ada di kantongmu. The problem dengan orang Kanaan, ketika saudara ayat tadi lagi dimunculkan, sudah cinta uang. Kenapa cinta uang jadi akar kejahatan? Dia memburu uang. Boleh multimedia munculkan ayat lagi-lagi? Ketika saudara terus memburu uang, Alkitab mencatat beberapa orang menyimpang dari imannya. That's not what God wants. Bahkan sebagian menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akhirnya saudara membandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa? Saya sudah melayani loh pastor. Saya sudah setia loh pastor. Itu di luar sana. Mereka hidupnya seperti itu. Kok Tuhan berkati? Pernah mendengar perkataan itu atau berpikir demikian? Because not everything itu dinilai dengan saldo. The spirit of Kanaan, orang Kanaan ini menilai segala sesuatu dengan material. That's the problem, saudara. Ketika Tuhan meminta saudara untuk berjalan bersama dengan Dia, Yesus ngomong, engkau tidak bisa mengabdi pada 2 tuan. Akhirnya jadi susah. Apakah engkau mengabdi kepada Allah atau Mamon? Tapi enggak bisa kepada dua-duanya. Sampai di satu titik, kecenderunganmu kalau tidak dikuatkan mesin rohnya, khotbah minggu lalu saudara, ya pasti akhirnya keinginan dagingnya ngejar yang mamon. Oke ya, kita sampai di penghuni keempat. Siapa penghuni kelima dari bangsa tanah Kanaan ini? Disebut sebagai orang Feris, saudara. Siapa Feris ini? Kebalikan dari Amori, Feris ini adalah orang yang hidup di pedesaan. Mereka adalah penduduk yang maunya hidup terpisah dari keramaian. Feris berbicara tentang apa, Pastor? Feris berbicara tentang rendah diri. This is the spirit, saudaraku, yang mana perhatikan saudaraku, boleh nggak dibedakan antara rendah hati dengan rendah diri? Rendah hati mendekatkan saudara dengan Tuhan. Rendah diri menjauhkan saudara dari rencana Tuhan yang besar. Beda ya? Beda ya? Rendah diri membawa
10 pengintai berkata, kami ini seperti belalang. Mereka raksasa. Kenapa? Karena orang yang punya the spirit of Pharisees ini, saudaraku, mereka fail to see nilai diri mereka di hadapan Tuhan. Sadarkah saudara, roh yang ada di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. The problem dengan Pharisees, saudaraku, setiap Tuhan mau bawa engkau besar, engkau ngomong, aku ini belalang. Gak bisa, pastor, jangan saya. Yang itu aja, dia lebih pinter ngomong. Saya gak pinter ngomong. Saya gak bisa apa-apa, pastor, dia saja. Berapa banyak yang setuju dengan saya rencananya atas hidupmu besar. Jangan rendah diri. Jangan terus tunjuk orang di kiri kananmu. Hari ini kalau ada Tuhan di hadapan saudara pada saat ini, dia akan berkata, I choose you. Betul, engkau tidak mampu, tapi bukankah engkau punya aku? Secara manusia engkau tidak bisa. Secara manusia engkau tidak qualified, tapi bukankah ada aku? Kalau roh Pharisees ini tidak dihancurkan, saudaraku, Tuhan tidak pernah bisa membawa engkau besar. Penduduk yang kelima, saudaraku. Sekarang luar biasa lu, diikutin satu-satu. Yuk, yang keenam adalah orang Hewi. Hewi ini sebenarnya punya arti yang sangat baik, saudaraku. Hewi ini punya arti pemberi kehidupan. Tetapi kalau enggak hati-hati, dia menggantikan fungsi sang pemberi kehidupan. Kalau enggak hati-hati, roh Hewi ini, saudaraku, merasa bisa tanpa Tuhan. It is not us, bukan kita sumber kehidupan. Dia sang pemberi kehidupan. Kenapa jadi masalah dengan roh Hewi ini, saudaraku? Karena firman Tuhan ngomong, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Matius 15 ayatnya yang ke-5. Sorry, bukan Matius, Yohanes, saudara. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau Hewi ini tidak disingkirkan, maka kita terbiasa bisa berdiri sendiri, independen dengan cara yang salah. Kita merasa bisa tanpa Tuhan kok. Nggak butuh kok sampai segitunya ngejar Tuhan kok. Saya gini-gini aja juga oke kok. Halo? Maaf ya saudaraku, saya harus mengatakan. The problem dengan berkat, kalau saudara nggak hati-hati ya, berkat membuat engkau nyaman. Engkau merasa kalau ada apa-apa ya, kekayaanmu bisa menyelamatkan engkau. Tahukah saudara, saya tuh mengamati ya saudaraku, the amazing thing about Afrika ya. Kenapa begitu banyak mujizat terjadi di sana? Mereka tahu, kalau bukan Tuhan yang nolong mereka, mereka tidak akan pernah bisa selamat. Kita yang hidup di negara yang jauh lebih makmur ya saudaraku. Berpikir teknologi bisa, kekayaan kita cukup. Berpikir kehidupan kita mampu. Itu sebabnya kadangkala saudara, Tuhan izinkan loh. Di mana kita ada di situasi yang kalau enggak Tuhan, enggak bisa. Apakah saudara pikir masalah selalu jelek? Not really. Kadang masalah diizinkan untuk membawa saudara ditarik lagi, bergantung penuh kepada Tuhan. Selama roh Hewi ini tidak disingkirkan, saudara akan terus berpikir, I can without God.
Tuhan dihapus dari gambaran besar hidup saudara. Artinya kalau saudara can without God, saudara juga berhak menentukan arah hidupmu sendiri. Itu parahnya manusia, saudara. Tuhan berkati saudara bukan setelah saudara diberkati. Saudara berhak menentukan arah hidupmu. Tuhan berkati engkau karena dia punya rencana atas hidupmu. Ikuti rencananya, ikuti jalannya. Itu sebabnya Hewi harus disingkirkan. The last one, the seven spirit. Bangsa yang ketujuh, saudaraku, adalah orang Yebus. Yebus ini punya arti tempat pengirikan. Tempat perontokan. Zaman dulu, saudaraku, orang mengirik belum ada mesin. Cara mereka mengirik itu dengan diinjak, Pak. Gitu. Zaman sekarang pun saudara masih melihat ya, mungkin di beberapa tempat tertentu. Cara menghancurkan itu diinjak-injak masih pakai kaki, saudara. The spirit yang ketujuh ini ya, saudaraku, adalah roh yang menghalalkan segala cara untuk naik. Sekalipun harus menginjak dan menjatuhkan orang lain. This is the spirit of Yebus. Sadari loh ya saudara, ini bukan sikap ya. Sorry, ini bukan perkataan, ini bukan perbuatan. Ini sikap hati. Itu akan muncul di dalam, nanti kalau saudara ketemu orang-orang yang seperti ini ya. Saudara akan dengan sangat mudah, kalau dia berbuat salah, dengan sangat mudah ngelesnya, lempar ke orang lain yang jatuh dia bisa tetap naik. Once again, saya ngomong dulu, saudara akan memperhatikan ini ketemu orang yang seperti ini di mana-mana. Ini bukan masalah perkataan, ini bukan masalah, pastor itu kan cuma ngomongnya aja, salah ngomong, enggak saudara. Orang-orang dengan spirit of Yebus, so easily, karena itu sikap hati, udah ada di dalam hati. Orang lain merasa nggak enak melakukan itu. Orang-orang dengan the spirit of Yebus ini, saudara, dia bisa ngeles apapun juga. Dia bisa mengatakan perkataan-perkataan yang manis seperti apapun juga. Bahkan nggak tanggung-tanggung, jatuhin orang lain pun dia nggak masalah, saudara. And dengan setelah itu dia dengan mudahnya akan ngomong, sorry ya, aku nggak maksud begitu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Pernah ketemu orang-orang seperti ini? That is the spirit of Yebus. Kalau ini tidak disingkirkan, yang jadi masalah, Tuhan benci hal yang demikian. Saudaraku, dari 7 bangsa ini, saudara. Nah ini yang, saya akan masuk poin saya berikutnya. God is being very clear. Kalahkan, singkirkan. Tuhan gak minta bangsa Israel hidup berdampingan dengan penduduk Kanaan. Sebagian dari saudara mungkin saudara akan ngomong sama saya seperti ini, Pastor, kok Tuhan jahat ya? Masa Tuhan suruh ngambil punyanya orang lain? Pastor, masa pakai kekerasan seperti itu? Itu sebabnya dari awal saya ngomong saudaraku. Perjalanan bangsa Israel mengalahkan, menaklukkan penghuni Kanaan. Ini punya spiritual value, nilai rohani yang sangat dalam. Buat Tuhan, gak ada pilihan lain. Kanaan itu harus ditaklukkan. Kanaan harus dikalahkan. Kanaan harus disingkirkan. 7 roh tadi kalau saya gabungkan saudara itu bicaranya soal apa? Kedagingan. Dengan kata lain, kalahkan kedagingan, taklukkan kedagingan, singkirkan itu. Kenapa? Pastor, kenapa sih kita gak bisa hidup berdampingan? Mbok kita yang damai aja. Karena Galatia 5 ayat 17 minggu lalu saya bacakan. Keinginan roh dan keinginan daging
selalu berlawanan. Mereka tidak bisa berteman, Bapak Ibu. Mereka selalu bertentangan. Itu sebabnya engkau tidak melakukan apa yang kau inginkan. Setiap kali rohnya tahu, dagingnya tidak mau. Hanya ada satu perintah dari Tuhan kalau sudah berbicara tentang penduduk Kanaan. Taklukkan, kalahkan, singkirkan. Hari ini saudaraku saya memanggil loh. Bangkitnya orang-orang Kristen yang tidak kompromi dengan kedagingan. Memangnya kedagingan apa, Pastor? Galatia 5 turun sedikit ke ayat 19 sampai ayat 21. Ini 2 minggu yang lalu kita sudah bahas, saudara. Apa itu kedagingan? Saya bacakan ya, saudara. Perbuatan daging telah nyata, sama-sama yuk, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, apalagi? Hawa nafsu, sampai situ dulu ya. Pastor, masa sih nggak boleh teman tapi mesra? Pastor, kuno lah pastor. Kita cuman berteman kok. Masa salah? Zaman sekarang orang biasa lah, teman gandengan kan biasa. Peluk-peluk kan biasa, pastor. Pastor nggak gaul ah. Izinkan saya mengatakan ini ya saudaraku, saya lebih memilih kalau itu yang dimaksud dengan gaul, saya lebih memilih jadi orang yang kuno aja gimana? Sorry to say, saudara. Dalam hal ini ya saudaraku, saya tahu ini bukan message yang enak. I know this is a hard truth, but regardless a hard truth, it is a truth. Apa itu kehidupan daging lagi? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Pastor, dikit-dikit aja lah pastor. Zaman sekarang horoskop, masa nggak boleh tuh pastor? Itu di mana-mana kan dibaca tangannya. Saya cuma main-main kok pastor. Saya tunjukkan ya saudaraku, saya tunjukkan. Kita terus turun dulu aja. Iri hati, amarah, jangan dipandang sederhana loh saudara. Kepentingan diri sendiri. Percederaan, roh pemecah, ini jangan saudara anggap main-main ya saudara. Kedengkian, kemabuan, pastor masa sih nggak boleh mabuk-mabuk tipis? Saya tahu saudara, saya tahu. For some people saya akan dianggap kuno. So be it. Pesta pora dan sebagainya. Kenapa? Kenapa saya memilih demikian? Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu. Penulis dari kitab Galatia ini ngomong diulang lagi. Seperti yang telah ku buat dahulu. Artinya apa? Berarti sudah pernah diperingatkan toh? Ini bukan peringatan pertama, saudara. Ku peringatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Period. Senggol kiri kanannya saudara, masih sayang pastornya enggak saudara? Masih sayang pengkhotbahnya enggak gitu? Saya tahu apa yang saya katakan ini enggak enak. I know, I really know. Ini khotbah yang tidak populer. Saudara akan lebih senang ditimang-timang. Bukankah Tuhan kita itu Tuhan yang penuh anugerah, pastor? Yang saya doakan atas hidup saudara, yes dia penuh anugerah, tapi anugerah itu tidak murah. Anugerah itu dibayar dengan darahnya. Jadi kalau karena itu saya dianggap kuno, so be it. Saya memilih jalur itu, saudara. Jaga. Tidak ada cara lain. Sadarkah saudara sebegitu rupanya saudaraku. Terhadap hal yang satu ini. Tuhan itu kerasnya minta ampun loh saudara. Matius 5 ayat 29 sampai 30. Yesus sendiri ngomong, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau,
cungkillah dan buanglah itu. Banyak orang dicungkil, masukin lagi. Di sini disuruhnya, cungkillah dan buanglah itu. Keras saudara, keras. Yesus tuh at the same time, dia itu sangat lembut. But at the same time terhadap yang namanya dosa, dia itu sangat keras sekali saudara. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ini keras saudara. Sorry ya, saya tahu ini gak enak saudara. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh masuk neraka. Gak enak saudara, saya tahu. Pastor nyenggol ya. Enggak, saya nabrak saudara. In case masih ada di antara saudara, that's how you live. I'm not gonna make it smooth. Saya tidak akan membuat apa yang saya katakan ini lembut. Syukur kalau ketabrak dan setelah itu saudara bertobat. Karena gak ada cara lain. So what should I do, Pastor? Apa yang harus saya lakukan? Yuk kita buka Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging. Nah ini saudara, masalahnya kenapa? Kenapa Tuhan gak suruh bangsa Israel berdampingan dengan Kanaan? Kenapa harus ditaklukkan? Kenapa harus disingkirkan? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Apa perbuatan tubuh? Kedagingan. Kamu akan hidup. So now saudaraku, kalau sudah berbicara tentang ini semua ya saudara. Saudara tuh cuma punya 2 pilihan. Hidup atau mati. Kalau saudara mau dagingmu hidup, rohmu mati. That's it. Titik. Pilih mana? Saudara tidak bisa ada di, boleh gak Pastor? Saya abu-abu aja. Dikit-dikit ya masih lah Pastor. Saya kan masih manusia. No. Alkitab jelas kok. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. In case saudara bingung apa itu daging, sudah saya bacakan. Tuhan memang maunya potong Kanaan. No compromise. Saudara tidak hidup berdampingan. Saudara harus taklukkan, kalahkan. Pilihannya hidup dalam daging dan engkau mati atau hidup oleh roh dan engkau hidup. Gak ada pilihan lain. Gereja Keluarga Allah mempercayai hal ini. Yang sepakat boleh aminnya yang paling keras. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan cara terbaik untuk mengalahkan daging yang paling manjur itu doa puasa. Lu beneran saudara, literally. Konsepnya tuh simple. Segala sesuatu yang gak dikasih makan, lama-kelamaan akan lemah dan mati. Loh itu konsepnya simple saudara. Jadi kalau saudara terus-menerus kasih makan daging saudara, ya jangan heran daging saudara merajalela. Puasa itu punya dimensi yang sangat luas saudaraku, broad spectrum. Puasa itu punya arti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa punya arti saudara berseru dan bertobat. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tetapi puasa literally punya arti mematikan daging. Loh, maksudnya gimana Pastor mematikan daging? Literally Bu, gak dikasih makan itu dagingnya. Beneran gitu. Ketika daging saudara gak dikasih makan, dia lemah. Setelah itu bersamaan dengan daging saudara gak dikasih makan, boleh gak sih rohnya, porsinya ditambah. Loh jangan dagingnya doang gak dikasih makan. Rohnya juga tidak dikasih makan percuma. Itu sebabnya bukan disebut puasa titik. Tapi doa puasa.
Gereja kita sedang ada di dalam kegeraan doa puasa ya. Multimedia boleh munculkan. Kita ada di dalam kegeraan doa puasa 40 hari, saudaraku, dari 1 Mei kemarin, nanti sampai 9 Juni. Pastor, saya udah terlambat, senggol kiri kanan. Nggak pernah ada kata terlambat. Saudara mau mulai besok, hari ini sudah makan, mau mulai besok juga boleh. Hitung aja 40 hari setelah itu. Tidak ada kata terlambat. Saudara mau tahu, daging itu hidup, gampang kok. Saudara mau puasa, orang Jawa bilang aras-arasen, saudara. Apa itu aras-arasen? Males. Kerasa nggak daging itu nyata? Nah, coba aja. Kalau saudara mau puasa, kalau daging itu nggak hidup ya, langsung yes. Ayo kita puasa. Kenyataan bahwa daging itu masih ada. Dia akan ngomong gini, tapi pastor, perut saya itu punya GERD, pastor. Saya kalau nggak makan pusing, pastor. Ini saya disclaimer juga ya saudaraku, kalau saudara memang punya kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan kepada dokter. Oke, jadi disclaimer dulu ya, saya juga enggak ini ya saudaraku. Tetapi yes, daging itu nyata. Dia akan berusaha untuk melawan terus tuh. Tapi kalau saudara biarkan daging saudara merajalela terus, susah itu nanti dikendalikan saudara. Akhirnya kalau nggak hati-hati, saudara sehari makan itu bisa 4, 5, 6, 7, 8 kali loh. Pernah nggak ngerasain kalau sudah sampai di tahap itu, mau berhenti, susah. Daging itu hidup saudara, daging itu nyata. Itu sebabnya saudaraku menjelang nanti sebentar lagi ini kita puasa ya. Kita akan masuk ke KKR 10 hari. Nanti dimulai dari tanggal 20 Mei, sudah sedikit lagi ya saudaraku. Sediakan waktu saudara, sebisa mungkin. Yuk, yang namanya urapan itu harus bayar harga. Urapan gak pernah diterima dengan gratis. Engkau butuh urapan, kenapa pastor? Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Kalau saat ini engkau merasa hidupmu itu kayak berat saudaraku. Engkau merasa kayak berjalannya itu berat. Kau butuh anointing. Anointing itu akan membawa kehidupanmu itu powerful saudara. Engine-nya kuat. Kalau engine-nya kuat, jalannya kenceng, saudara. Kau butuh urapan. Tanggal 20 sampai 29 Mei datang. Gereja kita mengadakan 10 hari KKR, pengurapan. On top of that, saudara, kita itu punya yang namanya Pondok Daud. Dalam rangka mempersiapkan KKR 10 hari ini, Pondok Daud kita dari mulai besok Senin ini sampai Senin depan, saudara. Tanggal berapa ya berarti ya? Hari ini tanggal berapakah? 11. Berarti mulai tanggal 12 sampai tanggal 19. Pondok Daud kita di jam 7 sampai jam 9 akan menjadi ibadah doa puasa. Formatnya masih tetap Pondok Daud saudaraku, tapi akan dibuat konsep yang berbeda. Di situ kita akan sama-sama berdoa, kita menyembah, kita tarik pengurapan, dan kita akan mendoakan jemaat yang hadir. Itu sebabnya nanti di setiap hari dari tanggal 12 sampai tanggal 19 ini adanya di PIK ya saudara. Adanya di PIK setiap jam 7 sampai jam 9. Saudara yang bisa, saudara yang butuh, ayo datang. Tarik pengurapan Tuhan. Kabar baiknya buat Soho Capital, saya kasih kabar baik ya. Mulai tanggal 2 Juni, catat tanggal berapa? 2 Juni. Pondok Daud akan kembali dibuka di Soho Capital. Oke. Bagi saudara yang merasa, pastor, saya kalau di sini kan tinggal merangkak aja udah nyampe, pastor. Saya di sini dekat, pastor. Tapi kalau saya di PIK jauh. Mulai tanggal 2 Juni, Pondok Daud akan dibuka, saudaraku, dari Senin sampai Jumat terlebih dulu ya. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9. Kita akan bangun. Buat saudara yang selama ini udah ngejar-ngejar saya terus, pastor, mana di Soho Capital, pastor, di Soho Capital. Jangan terus saudara minta, terus sudah dibuka gak datang loh ya. Tanggal 2, jam berapa? 7 sampai jam 9. Pastor, kenapa sih gereja ini kok banyak banget?
Apakah menurut saudara melakukan semuanya ini enggak susah toh saudara? Tapi ini adalah salah satu cara dari gereja ini. Ayo, mesin rohmu harus dinyalakan. Api yang di atas mezbah tidak boleh padam. Harus menyala. Jangan dibiarkan padam. Bangkit berdiri saudaraku, saya undang pemain musik. Boleh maju ke depan. Saya akan menutup dengan mengatakan ini. Yohanes 6 ayatnya yang ke-63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ini firman loh saudara. Perkataan-perkataan yang kukatakan, kata Yesus, kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau saudara mau memberi makan roh, tidak ada cara lain saudara. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ada yang namanya roti jasmani untuk tubuh. Ada yang namanya roti hidup firman untuk roh. Mengiringmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Jemaat saja yuk, katakan dengan segenap hatimu, mengiringmu. Bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Oh Yesus Tuhan. Biar musik pujikan lagu ini. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ini ya saudaraku, sampai di satu titik tertentu. Ada di dunia ini tidak menjadikan engkau menjadi sama seperti dunia. Justru sebaliknya. Engkau diminta untuk membawa nilai-nilai surga itu ke dunia. Perkenalkan itu. Apa yang bagi dunia ini mungkin aneh, apa yang bagi dunia ini kebodohan. Perkenalkan nilai surga itu. Biarlah mereka melihat. Itu sebabnya ketika engkau hidup di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, hiduplah dengan cara yang baik. Sehingga dengan cara itu mereka yang hidup durjana, kata firman Tuhan, mereka dimenangkan oleh perbuatanmu. Hiduplah menjadi contoh. Saya tahu gak gampang. Dalam kehidupan itu manusia selalu kok. Alkitab ngomong ada keinginan daging, ada keinginan roh. The only way saudara bisa mengikuti keinginan roh adalah engkau menyalakan mesin roh. Karena selama mesin daging yang kau nyalakan, jiwa dengan keinginannya akan mengikuti daging. Dan yang namanya menyalakan roh tidak akan pernah mudah. Karena sejak dari kecil saudara dilatih untuk hidup dengan daging. You think you can live just by two engine. Engine daging dan engine jiwa. Sampai saudara menghadapi masalah di dalam kehidupanmu dan engkau menyadari daging dan jiwamu tidak menjadi solusi. Engkau butuh engine yang ketigamu, roh. Boleh saudaraku? Mengiringmu bagian yang terbaik selamanya. Jangan menyerah saudaraku, jangan berhenti. Lawan. Nyalakan kembali rohmu. Setiap kali engkau berpikir untuk engkau akan menyerah, engkau berpikir engkau terus hidup di dalam daging, nyalakan lagi mesinmu. Mengiringmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus, Yesus, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan kami. Pada saat Engkau menjadi manusia, Engkau memilih taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menunjukkan bahwa yes, kami bisa tetap manusia dan tetap hidup di dalam roh. Yes, kami bisa Tuhan.